Manchester City takkan mampu menghentikan deretan kekalahan jika Pep Guardiola tidak menyelesaikan masalah ini. Manchester City sedang mengalami masa-masa sulit di musim ini setelah serangkaian kekalahan yang mengejutkan. Manajer Pep Guardiola dilaporkan memanfaatkan waktu di lapangan latihan untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi timnya, terutama di sektor pertahanan. Beberapa pemain kunci, seperti John Stones dan Mateo Kovacic, masih dalam tahap pemulihan. Guardiola berharap sesi latihan ini dapat mempercepat proses kembalinya mereka ke lapangan. Di sisi lain, pemain lain seperti Manu Akanji dan Nathan Ake juga masih berjuang untuk pulih dari cedera yang mereka alami. Dalam beberapa minggu mendatang, dengan jadwal pertandingan yang lebih ringan, ada peluang bagi para pemain untuk kembali ke performa terbaik mereka. Guardiola sebelumnya mengeluhkan kurangnya kesempatan untuk melatih timnya secara optimal akibat jadwal yang padat dan banyaknya cedera. Minggu ini, dia berfokus untuk memperbaiki kelemahan yang terlihat dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya, terutama masalah pertahanan yang dianggapnya sebagai titik lemah utama. Mengapa klub Juventus sangat dibenci di Italia? Ini penyebabnya. Juventus sangat dibenci di Italia terutama dalam 2 dekade terakhir. Ada sejumlah penyebab mengapa Bianconeri seakan menjadi musuh bersama. Salah satu penyebabnya adalah skandal Calciopoli yang mengguncang dunia sepak bola pada tahun 2006. Pada saat itu, Luciano Moggi, direktur sepak bola Juventus, dianggap sebagai otak di balik semua kekacauan ini. Peristiwa pengaturan skor tersebut tidak hanya mengguncang Italia, tetapi juga menggema di seluruh penjuru dunia. Skandal ini mencoreng reputasi Juventus, menjadikannya sinonim dengan klub yang tidak jujur. Faktor lainnya seperti pernah dituturkan Raja Nainggolan, Juventus mempunyai kemampuan yang sangat menyebalkan untuk mencetak gol di menit-menit terakhir. Itu bisa menghancurkan peluang tim manapun memperoleh poin. Media Italia ungkap faktor turunnya produktivitas gol Lautaro Martinez di Inter Milan. Kapten Inter Milan, Lautaro Martinez, kini menghadapi tantangan berat di awal musim 2024-25, di mana ia tampak kehilangan insting tajamnya dalam mencetak gol. Di musim sebelumnya, Lautaro bersinar sebagai salah satu penyerang paling mematikan di Italia dan Eropa. Menurut laporan Corriere dello Sport via Internews, beberapa faktor telah memengaruhi anjloknya produktivitas gol bintang Argentina tersebut. Musim lalu, Lautaro mencuri perhatian di Serie A dengan meraih gelar Capocannoniere, top skor, dan penghargaan MVP berkat penampilannya yang gemilang, yang membawanya ke puncak daftar pencetak gol. Namun, di musim ini, laju golnya mengalami penurunan yang signifikan. Ia hanya berhasil mencetak 5 gol dari 15 pertandingan Serie A, sebuah pencapaian yang sangat kontras dengan 14 gol yang ia raih pada periode yang sama musim lalu. Meski begitu, perlu diingat bahwa Lautaro tetap menjadi sosok kunci dalam tim Inter. Reaksi Arteta saat wartawan singgung jumlah trofinya di Arsenal. Mikel Arteta ditanya mengenai pencapaiannya di Arsenal, terutama terkait trofi yang diraih. Manajer asal Spanyol ini memberikan tanggapan atas pertanyaan tersebut. Pertanyaan itu dilontarkan oleh seorang jurnalis menjelang pertandingan Arsenal melawan Crystal Palace di Piala Liga Inggris. Dalam pertanyaannya, sang wartawan sempat menyoroti bahwa Arteta hanya berhasil meraih 1 gelar dalam hampir 5 tahun kepemimpinannya. Arteta menegaskan bahwa Arsenal akan senantiasa mengejar trofi bergengsi. Namun, ia juga mengungkapkan keinginannya untuk meraih kemenangan, termasuk di Piala Liga Inggris yang sedang berlangsung. Tekanan itu bagian dari berada di klub besar, atau meraih trofi utama. Itulah yang kami inginkan, ujarnya, seperti dilansir Talksport. Kami bertekad untuk menang dan akan melakukan segala yang kami bisa untuk meraihnya, tambah Mikel Arteta. Demi Dusan Vlahovic, Arsenal susun skenario pertukaran pemain dengan Juventus. Arsenal dilaporkan bersedia untuk membuka negosiasi terkait kesepakatan tukar pemain demi mendapatkan striker Juventus, Dusan Vlahovic, pada jendela transfer Januari 2025 mendatang. Tim asal London ini sudah lama mengincar Vlahovic, namun sebelumnya mereka gagal merekrutnya sebelum sang striker bergabung dengan Juventus hampir 3 tahun lalu. Menurut kabar dari media Italia, Spazio Git, Arsenal kembali berusaha untuk mendatangkan Vlahovic dan dianggap sebagai salah satu pesaing paling serius dan agresif dalam perburuan tanda tangannya. Dalam skenario pertukaran pemain, nama Gabriel Jesus muncul sebagai kandidat utama yang mungkin ditawarkan oleh Arsenal. Striker asal Brasil ini disebut-sebut menarik perhatian Juventus, yang tengah mencari penyerang yang memiliki kemampuan teknis dan serbaguna. Wajah Donnarumma luka parah, wasit Indonesia versus Gini dikritik. Kiper Paris Saint-Germain, PSG, Gianluigi Donnarumma, mengalami cedera mengerikan saat bertanding melawan AS Monaco dalam laga Liga Prancis 2024-2015.
Setelah pertandingan berakhir dengan skor 4-2 untuk kemenangan PSG, Donnarumma terlihat dengan wajah yang terluka parah, bahkan harus mendapatkan beberapa jahitan. Insiden itu terjadi ketika Singo tanpa sengaja menginjak wajah Donnarumma setelah sang kiper timnas Italia itu berhasil menepis bola. Keputusan wasit François Letessier yang tidak memberikan kartu kepada Singo pun menuai banyak kritik. Salah satu media Prancis, L'Équipe, mempertanyakan keputusan Letessier yang dianggap tidak adil. Wasit François Letessier sebelumnya juga memimpin laga final Euro 2024 dan pernah menjadi pengadil dalam pertandingan timnas Indonesia U23 melawan Guinea U23 di playoff Olimpiade 2024 pada bulan Mei lalu. Mengapa Singo tidak diusir dari lapangan setelah melukai wajah Donnarumma, tulis L'Équipe dalam judul beritanya. Bukan Real Madrid, ternyata Barcelona jadi klub impian bintang Bayern Munich Jamal Musiala. Penyerang Bayern Munich, Jamal Musiala, baru-baru ini mengungkapkan bahwa sejak kecil ia adalah pengagum Barcelona. Bintang muda Bayern ini terus menjadi sorotan klub-klub besar Eropa berkat penampilannya yang mengesankan bersama tim Bavarian sejak musim lalu. Barcelona dan Real Madrid adalah dua raksasa yang sering disebut-sebut terkait dengan pemain internasional Jerman ini. Namun, Musiala menegaskan bahwa cintanya kepada Blaugrana sudah ada sejak masa kecilnya. Walaupun pemain berusia 21 tahun ini telah menyatakan bahwa Barcelona adalah klub impiannya, tampaknya tim Katalan akan menghadapi tantangan besar untuk merekrutnya. Pasalnya, saat ini ia telah menjadi salah satu pilar utama Bayern, dengan catatan 21 penampilan di berbagai kompetisi, mencetak 13 gol dan memberikan 4 assist. Aston Villa lirik bintang muda Los Blancos untuk persiapan lolos kompetisi Eropa. Aston Villa tengah mengincar peluang untuk mendatangkan Raul Asensio, bek muda berbakat dari Real Madrid, yang diperkirakan bisa didapatkan dengan harga terjangkau, sekitar 170 miliar rupiah, pada bursa transfer Januari 2025. Klub asal Inggris itu dilaporkan sangat berminat untuk merekrut Asensio, yang kini berusia 21 tahun, menjelang dibukanya jendela transfer Januari. Pemain yang berasal dari tim Real Madrid B ini baru saja mendapatkan kesempatan bermain di tim utama setelah beberapa pemain mengalami cedera di skuad Carlo Ancelotti. Menurut informasi dari media Spanyol, Fichajes, Raul kini menjadi perhatian Aston Villa, Newcastle United, dan Nottingham Forest, yang semuanya berharap bisa meraih tiket kompetisi Eropa di paruh kedua musim ini. Nottingham Forest, yang baru-baru ini berhasil mendatangkan bek-bek berkualitas seperti Murillo dan Nikola Milenkovic, juga menunjukkan ketertarikan untuk merekrut Raul. Diincar MU, Kenan Yildiz tegaskan setia bersama Juventus. Klub Premier League, Manchester United, tampaknya harus menelan pil pahit dalam usaha mereka mendapatkan Kenan Yildiz. Penyerang muda berbakat itu dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak memiliki niatan untuk meninggalkan Juventus. Saat ini, Manchester United tengah sibuk mencari winger baru, terutama setelah Marcus Rashford mengisyaratkan keinginannya untuk angkat kaki dari Old Trafford di musim panas mendatang. Salah satu nama yang santer dikaitkan dengan setan merah adalah Kenan Yildiz. Penyerang muda dari Juventus ini berhasil menarik perhatian klub asal Inggris tersebut berkat penampilannya yang mengesankan. Dalam wawancara bersama Tuttosport, Yildiz menegaskan bahwa ia sama sekali tidak berpikir untuk meninggalkan Juventus. Ia menyatakan bahwa tidak ada alasan baginya untuk meninggalkan tim yang berbasis di Turin itu. Pergi dari Juventus? Saya sangat bahagia di sini, ungkap Yildiz. Ferdinand yakin Walker bakal minta maaf ke Højlund. Kyle Walker sempat memancing emosi Rasmus Højlund dalam laga derby Manchester. Rio Ferdinand merasa Walker nanti bakal meminta maaf ke Højlund. Derby Manchester berlangsung dengan tensi panas. Di babak pertama, ada sedikit ribut-ribut antara Rasmus Højlund dan Kyle Walker. Keributan terjadi ketika Højlund didorong sampai terjatuh oleh Walker. Højlund tidak terima dan keduanya beradu jidat. Walker langsung terjatuh kesakitan, Højlund pun dapat kartu kuning. Namun setelahnya, Walker juga dihukum kartu kuning. Ferdinand selaku legenda Manchester United, menilai bahwa Walker nantinya bakal meminta maaf. Bek sayap Man City itu juga diyakini bakal malu kalau melihat tayangan ulang. Saya pikir Kyle Walker akan meminta maaf pada suatu saat nanti. Tidak sekarang karena ada hal-hal yang lebih besar yang harus dilakukan dengan klub dan lain sebagainya, tetapi pada waktunya nanti, kata Ferdinand yang dikutip dari Manchester Evening News. Ia akan datang ke podcast suatu hari dan berkata, tahu nggak, itu bukan tayangan yang bagus. Saya tidak akan menontonnya lagi.